Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online CCC, dan pagi ini adalah pagi yang istimewa bagi kita semua karena dalam hari ini kita memperingati akan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan seperti yang tertulis dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini adalah penantian kita akan pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan di atas kita semua manusia, dari berbagai usia, dari berbagai strata, semua yang mengharapkan akan pencurahan Roh Kudus, Tuhan menggenapinya bagi kita semua. Haleluya. Pagi ini mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghibur kami semua. Kaulah penolong yang diutus oleh Bapa kami. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
masing-masing saat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah perhimpunan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan jamalah kami, jamalah ya Tuhan. Syukur Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau curahkan di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan Tuhan tengah-tengah kami kemerdekaan, kebebasan, kelepasan ya Tuhan daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Jamalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bicaralah bagi kami Tuhan, ubahlah kami Tuhan. Kami siap dibentuk sesuai dengan keinginan penjunan agung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online dari Charismatic City Church. Dan kami berdoa agar kiranya ibadah ini akan memberkati saudara-saudara semua, khususnya hari ini, di mana kita bersama-sama merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ini merupakan hari besar bagi kita yang mempercayai atau gereja-gereja yang beraliran Pentakosta karismatik. Karena pada hari ini kita memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu di Yerusalem dan melahirkan gereja yang pertama. Karena itu mengawali firman Tuhan ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Pentakosta untuk saudara-saudara semua. Mengawali firman Tuhan ini, mari kita melihat setting ceritanya yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 13. Ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid Tuhan di Yerusalem yang sedang berkumpul di apa yang disebut upper room, loteng yang di atas. Begini bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Friga dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab
Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, hari ini dalam ibadah kami ingin merayakan hari pencurahan Roh Kudus ke atas umat-Mu, ke atas murid-murid-Mu yang telah melahirkan gereja. Dan terus menerus Roh Kudus bekerja dari saat itu sampai saat ini tidak pernah berhenti. Sehingga kami bisa merayakan hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Kami bersyukur, kami berdoa kiranya Tuhan akan memimpin pemberitaan firman-Mu ini untuk memberkati kami semua. Urapilah kami dengan urapan Roh Kudus. Bangkitkanlah gereja-Mu sehingga kami dapat melakukan tugas yang Tuhan amanatkan kepada gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setting cerita yang tadi sudah kita baca sungguh menarik sekali. Bagaimana Tuhan Roh Kudus membuat mujizat di dalam kehidupan para murid itu. Dan pada saat itu firman Tuhan tadi mengatakan bahwa murid-murid itu ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, setelah lebih dahulu ada angin ribut yang menyerbu ke dalam rumah itu. Dan setelah angin ribut ada lidah-lidah api yang menyala-nyala hinggap di atas mereka. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Dalam bahasa yang beda dengan bahasa mereka. Dalam bahasa yang mereka tidak pelajari. Dan ada dua pengertian di sini. Yang pertama, murid-murid itu berbicara dalam bahasa lain. Tetapi kemudian oleh Roh Kudus diterjemahkan ke dalam bahasa dari orang-orang yang berkerumun, yang ingin mendengar mereka berbicara itu. Dan kita tadi sudah membaca daftarnya, orang-orang yang berkerumun itu datang dari segala penjuru. Dari daerah Laut Tengah, dari daerah Afrika Utara, dari daerah Asia. Mereka berkumpul bersama-sama. Dari berbagai bahasa yang diwakili oleh orang-orang yang berkumpul di situ. Dan mereka semua mendengar bahasa-bahasa dari mana mereka berasal diucapkan oleh rasul-rasul itu. Jadi yang pertama, bisa saja rasul-rasul itu mengucapkan dalam bahasa yang berbeda-beda, dalam bahasa dari daerah-daerah itu. Nah, itu merupakan suatu mujizat yang pertama, atau mungkin juga para rasul berbicara di dalam bahasa-bahasa lain yang mereka sendiri tidak mengetahuinya, tetapi kemudian oleh Roh Kudus diterjemahkan kepada para pendengar dalam bahasa-bahasa yang mereka pahami. At any rate, dalam keadaan apapun juga, peristiwa pencurahan Roh Kudus ini merupakan suatu peristiwa mujizat. Murid-murid tidak meminta hal itu terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak menduga bahwa itu akan terjadi. Karena itu di dalam ayat firman Tuhan, ayat yang kedua dari pasal 2 tadi dikatakan tiba-tiba. Ini selalu memberikan kepada kita gambaran bagaimana Roh Kudus itu bekerja di luar pemikiran, rencana, jadwal dari manusia. Tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka. Namun walaupun banyak orang melihat peristiwa itu yang merupakan mujizat yang luar biasa, tetapi selalu ada orang-orang yang tidak percaya dan mereka mencemooh para murid. Mereka sedang mabuk, kata orang-orang itu kepada mengenai murid-murid. Lalu di dalam kalimat-kalimat berikutnya Petrus menolak tuduhan mereka. Dia katakan, kami tidak mabuk karena ini masih pagi sekali. Tidak ada seorang pun di antara kami yang minum minuman anggur yang memabukkan. Tetapi kemudian Petrus mengangkat topik yang luar biasa. Yang diambil dari nubuat perjanjian lama.
dalam kitab Yoel pasal yang kedua, dan dikutip oleh Petrus dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan 21 yang berbunyi demikian. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terumamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di sini kita melihat Rasul Petrus dengan ilham dari Roh Kudus diingatkan bahwa apa yang mereka sedang alami pada hari Pentakosta itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel beratus tahun sebelum mereka. Dan nubuatan Nabi Yoel dikutip oleh Rasul Petrus seperti yang tadi sudah kita baca. Ini merupakan pengalaman yang tidak bisa terlepas, merupakan bagian dari karya keselamatan Allah. Saya ingin menekankan hal ini, bahwa hari Pentakosta, bahwa pencurahan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan murid-murid itu, yang istilah lainnya membaptis mereka dengan Roh Kudus. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karya keselamatan Allah. Ini bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Tetapi di dalamnya merupakan rancangan yang Tuhan sudah sediakan. Lalu kita juga baca misalnya di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 sampai dengan 16. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus untuk datang. Untuk berdiam bersama-sama dengan mereka. Untuk diam di tengah-tengah murid-murid itu. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa pencurahan Roh Kudus itu merupakan karya Allah, karya keselamatan Allah. Dan sebelum itu juga, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi, Tuhan Yesus menandaskan bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus yang akan dialami oleh murid-murid selang beberapa waktu ketika dia berkata ini merupakan janji Bapa. Itu dinubuatkan oleh Nabi Yoel, itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 sampai 16 dan itu disebut sebagai janji Bapa. Pencurahan Roh Kudus, Pentakosta merupakan bagian dari keselamatan yang Allah kerjakan untuk umat manusia. Karena itu sama seperti orang-orang banyak yang berkerumun di sana pada waktu itu. Mereka bertanya, apakah artinya ini? Maka kita juga perlu bertanya, apakah artinya ini? Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14 atau 13. Apakah artinya? Kalau kita lihat saudara-saudara, yang pertama, pencurahan Roh Kudus membuktikan bahwa Dia tinggal di dalam orang percaya. Seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan sampai dengan 18, kita baca ayat ini. Yohanes 14, ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku.
tidak melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita mundur sedikit dalam ayat yang ke-14 sampai dengan 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Sampai 2 kali diulangi, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini merupakan satu kebenaran yang luar biasa, yang seringkali kita sepelekan. Coba saudara pikirkan. Allah Roh Kudus, yang di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan Allah Bapa dan Firman, yaitu Yesus, mencipta alam semesta ini. Roh Kudus dikatakan dalam ayat tadi di Yohanes 14, dia akan diam di dalam kamu untuk menyertai kamu selama-lamanya. Dalam amanat agung Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh bumi. Beritakan Injil, aku akan beserta dengan kamu sampai kesudahan alam. Penyertaan Roh Kudus ini ada di dalam diri setiap orang yang percaya. Mungkin kita bertanya, bagaimana bisa jadi Roh Kudus yang menciptakan alam semesta, yang tidak terbatas kuasanya, yang tidak terkurung oleh space, oleh ruang dan waktu, bagaimana dia bisa tinggal di dalam kita? Izinkan saya mengambil satu gambaran, bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia di mana di sekeliling kita ada udara. Apabila udara itu bergerak menjadi angin, di sekeliling kita ada udara. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam tubuh kita juga ada udara. Ada O2 di dalam tubuh kita. Jadi udara ada di dalam tubuh kita, ada di sekeliling kita, ada di mana-mana. Begitulah Roh Kudus yang diam di dalam saudara dan saya yang percaya. Dia ada di dalam kita, dia selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Lalu apa bedanya dengan pekerjaan Roh Kudus di zaman dahulu? Ada perbedaan, sebab di dalam pekerjaan Roh Kudus pra-Pentakosta dalam perjanjian yang lama, dia memakai orang per orang, tetapi tidak semua orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada orang-orang yang dipakai seperti Yusuf, Samuel, Elia, Elisa, Daniel, dan lain-lain. Mereka dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Tetapi di hari Pentakosta, sejak hari Pentakosta itu, Roh dicurahkan ke atas semua orang. Tadi kita sudah baca dalam beberapa ayat tadi, bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas lelaki, perempuan, tua, muda, remaja, anak-anak, bahkan budak-budak pun. Kepada mereka Roh Kudus dicurahkan. Jadi Roh Kudus bekerja dalam setiap orang dengan kapasitas yang sama yang dia lakukan ketika dia memakai orang-orang dalam perjanjian lama. Begitulah dia mau memakai setiap orang yang percaya kepadanya, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Hanya masalahnya seberapa jauh kita terbuka kepada Roh Kudus. Seberapa jauh keterbukaan hati kita kepada Roh Kudus. Dan itu menentukan kepenuhannya dalam hidup kita. Menentukan intensitas dinamisnya. Semakin terbuka, semakin penuh. Seperti sebuah mobil dengan daya kuda tertentu. Apabila dia ditekan gasnya sedikit saja, dia melaju pelan. Ditekan lebih kencang, dia melaju lebih kencang. Ditekan sekeras-kerasnya, dia melaju secepat-cepatnya. Tergantung dari keterbukaan kita terhadap Roh Kudus. Sampai di mana saudara membuka diri kepada Roh Kudus. Roh Kudus seperti tadi dikatakan, dicurahkan ke atas umat manusia. Dari zaman Kisah Rasul sampai saat ini. Bagi saudara-saudara yang suka mempelajari sejarah,
Lihat di internet, saudara akan mengetahui bahwa dari zaman ke zaman Roh Kudus selalu bekerja di dalam dunia ini melalui gerejanya. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada dunia? Kalau kita baca dalam Kisah Rasul, dalam Yohanes pasal yang ke-16, di situ kita dapati apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-8 sampai 11. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. 3 hal ini dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam dunia ini, dalam setiap hati umat manusia. Roh Kudus menyadarkan manusia bahwa semua orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang sudah berbuat dosa dan yang perlu datang kepada Tuhan untuk minta keampunan dari Tuhan. Dan untuk bisa datang kepada Tuhan, untuk mengerti sampai di mana keberdosaannya, maka Roh Kudus membawa orang-orang itu kepada kebenaran yang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya sebagai akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, pada waktu kita belum percaya Tuhan, maka satu hal yang muncul dalam hati kita, yaitu kita merasa sebagai orang berdosa. Kita tidak bisa membenarkan diri sendiri. Karena Roh Kudus berbicara kepada kita, menyadarkan, dalam istilah yang lain, menempelak kita bahwa kita sudah berbuat dosa. Oleh karena itu, mari kita berdoa kiranya sementara kita mengikuti acara ini, Roh Kudus berbicara kepada semua hati kita. Kalau ada di dalam diri kita hal-hal yang perlu diserahkan kepada Tuhan, perlu minta keampunan dari Tuhan, karena sudah kita lakukan dalam keadaan berdosa, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta keampunan dari Tuhan. Yang belum percaya Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan dan percaya kepadanya sebagai juru selamat saudara. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam dunia. Tetapi Roh Kudus juga bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu untuk bersaksi, untuk menginjil, untuk menyampaikan berita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya? Memberikan kuasa. Kata kuasa di sini dalam pengertian bahasa aslinya disebut dunamis, dinamo, energi, tenaga. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk memberitakan Injil. Dan ini merupakan salah satu tanda dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yaitu orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka di dalam hatinya timbul suatu kerinduan untuk bersaksi. Roh Kudus mendorong dia untuk tidak menyimpan berita keselamatan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membagikannya kepada orang lain, untuk bersaksi, untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan supaya mereka juga bisa diselamatkan. Kalau orang mengatakan saya sudah dipenuhi Roh Kudus tapi malu bersaksi, tidak mau bersaksi, maka itu berarti bahwa dia belum sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertanyaan kita, sejak kita percaya Tuhan Yesus, sejak kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sejak Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, sudahkah kita bersaksi? Sudahkah kita membawa orang datang kepada Tuhan? Sudahkah kita menginjili orang-orang yang belum percaya Tuhan? Itu adalah tanda, salah satu tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Apalagi yang dikerjakan Roh Kudus? Selain memberi kuasa untuk bersaksi. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 dikatakan Roh Kudus datang untuk menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Oleh karena itu kalau seorang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan dituntun oleh Roh Kudus untuk
menginginkan, merindukan, ingin membaca, ingin mempelajari, ingin masuk di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini juga merupakan satu tanda dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu hatinya lapar, haus terhadap kebenaran firman Tuhan, dan dia akan terus mencari kebenaran firman Tuhan untuk mengenyangkan dirinya. Ini tanda dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi barangkali ada yang bertanya, yang saya tahu, yang saya dengar, tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 tadi. Saudara-saudara, kita tidak perlu menyangkal, menolak akan kebenaran ini. Tetapi di pihak lain, persoalan tentang tanda dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu menjadi suatu isu perdebatan yang luar biasa. Bahkan dalam 1 abad terakhir sejak hari Pentakosta, yang dimana kita merayakan hari Pentakosta dicurahkan di Azusa, Los Angeles, hampir satu abad yang lalu. Dari sejak itu, tanda baptisan orang yang dipenuhi dengan oleh Roh Kudus, tanda dari orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, itu bermacam-macam dan selalu menimbulkan perdebatan. Yang seorang mengatakan tandanya yaitu berbicara dalam bahasa roh, fine. Tetapi yang lain mengatakan tidak, tandanya yaitu orang itu harus mengeluarkan buah-buah roh. Oke. Tetapi yang lain mengatakan tidak, tanda dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, pelayanannya menghasilkan mujizat, kesembuhan ilahi, karunia-karunia roh. It's okay. Masalahnya saudara-saudara, kita menjadi begitu sibuk untuk mencari tanda dari kepenuhan Roh Kudus, sampai kita kehilangan fokus kepada kepenuhan Roh Kudus itu. Kita tidak memikirkan bagaimana hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita cari tanda-tandanya. We miss the point. Itu sebabnya ketika orang menjadi begitu gandrung, begitu kepingin dipenuhi dengan Roh Kudus, ada gereja-gereja yang mengatakan, kalau mau dipenuhi Roh Kudus, ikuti saya. Ucapkan kata-kata ini. Lah, bicara bahasa roh kok diajar. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul-Rasul tadi, mereka berbicara dalam bahasa roh karena diilhamkan oleh Roh Kudus, bukan diajar oleh manusia. Ada lagi yang mengatakan bahwa agama-agama lain juga mempunyai pengikut-pengikut yang berbicara seperti orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam kata-kata yang tidak dapat dipahami, dan itu semua dari setan. Perdebatan ini membuat orang akhirnya mengatakan, saya tidak mau lagi dengan pengalaman dipenuhi Roh Kudus. Sayang sekali. Karena dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus, itu ada di dalam firman Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya saudara-saudara semua mempunyai kerinduan yang ditanamkan oleh Roh Kudus dalam hati saudara. Khususnya pada hari Pentakosta ini. Untuk mencari Dia. Ada kehausan, ada kelaparan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, kata firman Tuhan. Karena mereka akan dipuaskan. Mari saudara-saudaraku, datanglah kepada Tuhan, bukalah hatimu. Dan sesuai dengan tingkat keterbukaan hatimu, sebegitulah Roh Kudus akan memenuhi engkau. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara semua. Dan sekarang kita berdoa, agar kiranya Tuhan Roh Kudus melawat saudara dimanapun saudara berada. Akan memberikan kepada saudara jamahannya. Sehingga saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kata firman Tuhan, kepenuhan Roh Kudus itu akan mengalir dari dalam diri saudara. Bacalah kitab Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan aliran-aliran ini adalah bicara mengenai Roh Kudus yang mengalir dari hidup saudara. Menyentuh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Memberkati mereka yang ada di sekeliling saudara. Sehingga dengan demikian orang akan tahu bahwa hidupmu dipimpin, dipakai oleh Roh Kudus. Dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Marilah kita akan berdoa sekarang.
agar Tuhan menjamah saudara. Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu dalam merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Terjadi 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Dan yang Tuhan Roh Kudus masih terus menerus bekerja dalam kehidupan anak-anakmu, dalam kehidupan di dalam dunia ini. Roh Kudus masih terus bekerja. Karena itu kami berdoa untuk setiap pribadi yang membuka hati kepadamu. Roh Kudus, datanglah. Engkau tahu di mana mereka berada. Siapa-siapa yang sudah membuka hatinya kepadamu, datanglah, jamahlah hati itu. Penuhilah kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga Roh Kudus akan bisa mengalir keluar dari dalam mereka karena kepenuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkatilah setiap anakmu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini. Dan kiranya pekerjaan Roh Kudus dalam diri kami masing-masing akan membawa nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa menyerahkan setiap pribadi, setiap anakmu yang mengikuti acara ini. Berkat-Mu turun ke atas mereka, ke atas keluarga mereka. Kami berdoa kalau ada yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus, kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, selamat Hari Pentakosta. Roh Kudus memberikan yang terbaik untuk saudara. Amin.